Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal. Dengan Herbal Membangun Negeri. Apa kabar sedulur dan juga sahabat EMC dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat, amin amin ya robbal alamin. Kembali beres bedah resep Hasan Sabila hadir setiap hari Selasa malam, berarti malam Rabu. Kita akan hadir membawa inovasi-inovasi baru. Tentunya dari siapa lagi kalau bukan dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Sapa-sapa juga buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Kemudian juga buat yang ada di TikTok kami juga di Hasan Sabila, apa kabar ya? Semoga selalu sehat tentunya. Yang akan beliau hadir bahas untuk malam kali ini yaitu mengenai kotornya pembuluh darah atau pembuluh darah kotor. Ternyata dalam sistem organ tubuh manusia itu kan kalau kita pilah-pilah banyak sekali ya, dan pembuluh darah ini merupakan salah satu organ tubuh dalam manusia yang sangat-sangat penting ya, karena ini ada di mana-mana. Bahkan setiap organ tubuh manusia itu selalu ada pembuluh darahnya ya Bang Hes ya. Nah, apa yang terjadi jika pembuluh darah kotor dan kenapa bisa kotor? Apakah kotornya ini bisa dibersihkan dan cara pembersihannya bagaimana? Akan dijelaskan oleh formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Silakan Bang HS. Baik Mia, saudaraku fan Hasan Sabila, sedulur MC, juga sahabat-sahabat Bang HS yang ada di TikTok. Selamat malam, selamat jumpa. Kita ketemu lagi di pembahasan herbal. Saudaraku fan Hasan Sabila, kita akan tahu bahwa yang namanya pembuluh darah kotor itu tentunya kotorannya dari asupan makanan, kebiasaan hidup yang membuat pembuluh itu menjadi reget atau kotor. Setiap organ manusia dialiri dengan jaringan-jaringan pembuluh darah. 1. Rambut ada pembuluh darahnya. Hidung ada, kuping, mata, ginjal, jantung, tulang, sendi. Semua organ yang ada di dalam manusia selalu dialiri pembuluh darah. Kenapa ya Bang? Berarti pembuluh darah itu pokok ya di dalam kehidupan manusia, karena dia membawa nutrisi. Tanpa adanya pembuluh darah di dalam tubuh manusia, maka dikatakan manusia itu meninggal dunia. Pembuluh darah kan membawa oksigen. Oksigen tiada di dalam tubuh manusia, apakah boleh dikatakan manusia itu masih hidup? Yang berarti manusia itu disimpulkan meninggal dunia, begitu ya. Pembuluh darah ini pengertian umum ya, bagian dari sistem. Tapi sistem ini adalah sistem peredaran darah, Bu, yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Itu adalah sistem keseluruh loh Bu. Kembali kepada fungsinya. Fungsi pembuluh darah bagi manusia itu apa? Dia berfungsi untuk mengedarkan sel-sel darah. Nutrisi yang diedarkannya, oksigen, kemana? Ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah atau kotoran nih tadi Bu ya, limbah yang diangkut Ibu ya, limbah dan CO2 zat bakar untuk dikeluarkan melalui tubuh. Bernapas keluar kotoran CO2 ya, limbah cair lewat urin.
dan lewat keringat. Limbah padat lewat BAB. Limbah. Nutrisi itu didapatkan dari mana? Dari makanan yang ibu dapatkan. Maka perhatikan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh melalui oral atau mulut, nyatakan dulu bahwa yang bapak, ibu, saudara saya yang dimakan adalah makanan sehat. Ya Bu ya, makanan sehat. Makanan sehat itu bagaimana Pak Hasan? Sedikit lemak. Karena lemak juga tetap dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang over lemak itu bagaimana? Gaje, jeroan, daging kambing, kuah soto, kuah bakso. Apa aja sih kotoran di dalam pembuluh darah? Inilah ibu perhatikan ibu. Pembuluh darah itu bisa kotor dari 10 hal. 1. Banyaknya kalsium. Yang kedua, zat garam. Hobi asin mulai ditinggal. Yang ketiga, hobi gula pasir. Yang keempat yang bisa membuat kotornya pembuluh darah yaitu kafein. Termasuk di dalamnya teh, kopi, teh termasuk di dalamnya itu. Yang kelima adalah zat besi. Oke, belum ya. Over zat besi. Hobi dengan kandungan zat besi. Nah, yang keenam apa yang dikatakan Mia tadi? Nikotin. Oh iya, tadi kafein, kali ini nikotin ya. Ya, nikotin. Jadi kalau kafein Ya. itu ada di kopi dan teh, kalau nikotin ada di rokok. Betul. Yang sehari habis berapa rokok nih Bang, kira-kira? Ini kira-kira mereka yang habis sehari bisa sampai 2 bungkus, 3 bungkus gitu ya. Oh. Kalau sebatang masih aman sih ya. Kemudian yang ketujuh adalah zat pewarna. Janganlah kita milih minuman dan makanan yang mengandung zat pewarna. Yang selanjutnya juga ada zat penyedap rasa, MSG. Baik. Kemudian selanjutnya kalium. Nah, sehingga kalium ini adalah salah satu unsur Bapak Ibu ternyata setelah kita pelajari, setelah kita kaji, kenapa para dokter melarang? Ternyata salah satu unsur perusak. Ini perusak loh Bu ya, pembuluh darah. Baik. Yang ke-10, apa Mia 10? Alkohol Bang. Nah, aku nggak enak mau ngomong tadi mana. Teman kita kan lagi kecanduan ini. Hah? Ada ya Bang? Ya. Mabuk kepayang dia. Mabuk payang. Nah. Mabuk payang. Terus kemudian kita kembali lagi Pak. Ini kan jadi 10 Pak. Jadi ada kalsium, garam, gula, kafein, zat besi, ada nikotin, zat pewarna, MSG, kalium, alkohol. Ini kan 10 jumlahnya Pak. Dari ke-10 jenis kotoran tersebut, dia bisa menyebabkan beberapa penyakit. Nah, Ini yang akan kita ketahui penyakit. Dia menyebabkan ke beberapa penyakit. Di antaranya penyakit adalah darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua, mata glukoma. Ini yang saya kaji terus Pak. Pembuluh darah bisa membuat gagal ginjal. Yang keempat, terjadinya stroke. Yang kelima, terjadinya pembengkakan kaki dan tangan. Kemudian yang keenam bisa terjadi sumbatan jantung. Terus kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya.
Tanda-tanda pembuluh darah kotor itu ada 14 tanda-tandanya ya. 1. Nyeri pada betis, paha, dan panggul. Nyeri Bu ya. Bukan geringgingan. Bukan terasa panas, tapi nyeri. Itu ciri khas dari pembuluh darah, nyeri. Nyeri pada dada. Yang kedua ya. Reaksi yang ketiga adalah pusing. Kemudian nyeri punggung bagian bawah. Punggung ini Bu, pinggang Ibu sering mengatakan bagian bawah. Ya, nyeri Bu ya. Kadang pada bokong nyerinya, ya. Ciri khasnya lagi kaki bengkak. Berarti ada masalah pada pembuluh darah. Walaupun tidak membawa penyakit. Ciri-ciri yang keenam adalah leher kenceng. Yang ketujuh, mudah ngantuk. Kemudian yang kedelapan, kaki dan tangan kesemutan. Kemudian selanjutnya, hilang keseimbangan. Oke, Bang Ais. Terus yang 10 adalah kepala menjadi berat. Baik. Mata jadi buram, ini juga sudah masuk ke hipertensi atau diabetes. Ya. Terus yang ke-12 muncul gatal-gatal. Dan yang ke-14 tidak berkeringat. Ini sering kita mendapatkan pasien ini ya. Tapi saya kok olahraga aja Pak, saya tuh nggak keluar keringatnya. Ya. Badan saya tuh lemas Pak. Makanya saya bawa olahraga biar sehat. Ternyata pembuluh darahnya bermasalah. Baik. Baik Bapak Ibu, sampailah kita cara membuat resep untuk membersihkan pembuluh darah kotor. Kita mulai. Biji salak 10. Jambe atau buah pinang 2. Kulang kaleng atau buah kulang kaleng ya. Sebelum dimasak tentunya Bu ya. Kan yang dijual itu kan dia dimasak dulu. Berarti ini mentah ya Bang ya? Masih mentah. Kulang kaleng 8. Baik. Nanas ini bukan nanas madu. Nanas biasa. Nanas biasa. Nanas biasa ini yang diambil cuma airnya ya. Yang tadi kan direbus ya. Ini cuma diambil airnya. Ambillah nanas itu paling tidak 5 cm nanas. Kemudian diambil airnya, diparut boleh, di blender boleh, di airnya tadi dicampurkan pada rebusan nanti Bu ya. Biji mahoni 5. Widoro laut secukupnya, sejumput ya widoro laut. Nah, hanya nanas Bu yang di blender. Ya. Yang diambil sarinya. Ambil sarinya. Semua itu direbus. Ketika mau mendidih. Sudah mau mendidih nih Bu ya. Ukurannya cukup air nanas tadi. Masukkan. Air nanas tadi. Tidak lama. Kemudian dalam 5 menit sampai 7 menit yang setelah dicampur air nanas tadi langsung matikan kompor, disaring. Jadilah obat untuk membersihkan kotoran pembuluh darah. Hebat bukan Ibu? Oke. Tapi untuk produk jadinya saya pasti sudah ada. Sudah saya siapkan untuk produk jadinya. Bagaimana saya untuk membersihkan pembuluh darah ini. Saya masukkan di produk apa yang berhubungan dengan pembuluh darah tentunya. Begitu ya. Itulah resep dari Bang Ais, saudaraku yang ada di TikTok dan di YouTube. Dan sedulur MC yang mereka yang ada di
ujung utara, ujung timur, barat dan sebagainya. Bang AS akan istirahat karena ada acara lagi. Saya mohon diri dan salam sehat alami. Baik, sedulur dan juga sahabat Bang Es dimanapun Anda berada, satu resep yang sudah beliau hadirkan tentang bagaimana cara membersihkan pembuluh darah kotor. Di situ ini agak sedikit lain daripada yang biasanya karena Bang Es menggunakan satu item buah yang dicampur dengan beberapa item biji-bijian. Jadi kayak ada percampuran gitu. Kayaknya rasanya bakalan seger-seger, manis, kecut, enak ya. Terima kasih sedulur MC, terima kasih teman-teman di TikTok, terima kasih teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official. Bang Ais matur nuwun, selamat kembali menjalankan aktivitas malam ini. Dan akhirnya saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dan Hasan Sabila Official. Bila itu fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.